Daya beli masyarakat selama Ramadan dinilai lesu, sebuah fenomena langka yang salah satunya dipicu oleh badai PHK pada awal tahun. Sehari-hari berjualan es buah, pekerjaan yang terpaksa dilakoni oleh Sri Cahyaningsih. Usai terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dari perusahaan Sritex. Gaji bulanan selama 25 tahun sebagai security pabrik Sritex terhenti, berganti dengan penghasilan minim lewat berdagang. Tak pelak mempengaruhi pengeluaran sehari-hari yang mesti disesuaikan. Kita harus mengencangkan ikat pinggang yang biasanya belanjaan boros gini harus pandai-pandainya mengelola uang, apalagi kemarin ini terima uang JAT. Kita ya jangan sampai boros, soalnya kan kita sudah nggak kerja lagi. Ironisnya berhemat bukan hanya dilakukan oleh mereka yang tak punya pekerjaan tetap. Salah satu karyawan swasta di Jakarta dengan gaji UMR juga memilih hidup irit karena biaya kebutuhan sehari-hari yang meningkat. Harga tinggi-tinggi, ya kan, yang pasti kebutuhan pokok. Kebutuhan pokoknya udah susah banget, maksudnya udah pas-pasan buat beli yang lain kayak baju apalagi, apa sekarang mau lebaran nih mas, baju mas pada naik semuanya. Kurangin buat jajannya, biasa jajan buat bakal beli jajanan lah di luar gitu, dikurangin. Yang penting buat keluarga cukup, buat susu bayi, buat anak. Badai PHK hingga biaya hidup sehari-hari yang kian mahal berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat selama bulan Ramadan. Kemeriahan bulan Ramadan yang semestinya jadi pendorong pertumbuhan ekonomi justru diprediksi akan meredup karena rendahnya tingkat konsumsi masyarakat. Kadin memproyeksikan perputaran uang pada Lebaran tahun ini berada di angka 137,97 triliun rupiah atau turun 12,29% dibandingkan Lebaran tahun lalu, yang di mana perputaran uang bisa mencapai 157,3 triliun rupiah. Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membantah perputaran uang pada Lebaran tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab pemerintah telah melakukan sejumlah intervensi seperti penyaluran bansos ke masyarakat. Tapi satu lagi yang tak kalah penting untuk diperhatikan, yakni melindungi daya beli kelas menengah sebagai poros penting pertumbuhan ekonomi. Apalagi menurut data dari BPS, jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang di tahun 2019 menjadi 47,85 juta orang di tahun 2024. Artinya, nyaris 10 juta orang kelas menengah sudah turun kasta. Kelas menengah tidak berdaya ya, karena masalah deindustrialisasi. Jadi industri kita tidak berkembang. Bahkan kontribusi industri kita terhadap PDB terus mengalami penurunan. Apa penyebab industri kita kacau dan tidak bisa menyerap lapangan kerja untuk kelas menengah? Salah satunya adalah karena kualitas investasi kita itu buruk sekali. Lesunya daya beli masyarakat di bulan Ramadan merupakan fenomena yang langka. Lantas, akankah ini menjadi pertanda ekonomi Indonesia semakin di pinggir jurang? Tim Liputan MSCTV melaporkan.